Foodborne Disease Agent Vibrio cholera oleh kelompok 8. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kami bahas pada video ini. Asal-usul dan sejarah, agen penyebab dan aktivitas kolera toksin, sumber dan resiko kolera disease, dan cara pencegahan. Asal-usul dan sejarah foodborne disease oleh Vibrio cholera. Foodborne disease adalah penyakit yang terjadi ketika mengkonsumsi makanan terkontaminasi. Kontaminasi ini dapat terjadi karena agen mikrobiologis seperti bakteri, prion, virus, protozoa, atau cacing, atau bisa juga karena agen fisik seperti radiasi, zat kimia, racun tanaman atau hewan, dan lain-lain. Vibrio cholera merupakan salah satu bakteri patogen penyebab foodborne disease yang bernama kolera. Kolera merupakan penyakit infeksi saluran pencernaan akut yang menyebabkan diare dan muntah-muntah. Kolera menyebar melalui minuman dan makanan, terutama seafood seperti oyster, udang, dan kepiting yang tidak termasak dengan benar. Sebenarnya, Vibrio cholera tidak memiliki inang yang spesifik, tetapi bakteri ini dapat lebih mudah menempelkan diri pada cangkang yang mengandung kitin seperti yang dimiliki oleh kepiting, udang, dan juga oyster. Telah terjadi beberapa pandemi kolera sebelumnya, tetapi pandemi kolera di Indonesia baru pertama kali ditemukan pada tahun 1961 di Sulawesi yang disebabkan oleh Vibrio cholera O1EI Tor biotype yang kemudian menyebar ke Pulau Jawa, kemudian ke Sarawak, Kalimantan, Filipina, Sabah, Taiwan, dan hampir ke seluruh Asia Tenggara pada tahun 1962. Pada tahun 1963 hingga 1969, kolera menyebar ke seluruh Asia. Dan pada tahun 1992, terjadi wabah kolera di India dan Bangladesh yang disebabkan oleh Vibrio cholera serogrup O139. Masuk ke bagian 2, agen penyebab penyakit kolera. Vibrio cholerae adalah bagian dari kelompok bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglykan yang tipis. Bakteri ini memiliki bentuk seperti batang melengkung, memiliki ukuran dengan diameter sekitar 0,5 mikrometer dan dengan panjang 1,5 sampai 3 mikrometer. Vibrio cholerae memiliki flaga berkutub tunggal yang strukturnya seperti antena untuk membantu mereka bergerak. Vibrio cholerae juga bersifat fakultatif anaerobik, yang berarti dapat hidup dan tumbuh baik dengan atau tanpa molekul oksigen. Bakteri ini juga dapat tumbuh dalam rentang suhu yang luas, mulai dari 20 sampai 35 derajat Celcius, dan dapat mentolerir kisaran pH yang luas juga, sekitar 6,5 hingga pH 9. Vibrio cholerae termasuk bakteri halofilik, yaitu hidup pada habitat dengan kadar garam yang cukup tinggi. Tapi Vibrio cholerae diketahui juga bisa hidup di perairan tawar tanpa kehadiran garam. Bakteri ini tidak menghasilkan spora, tetapi menghasilkan toksin yang disebut kolera toksin. Karena Vibrio cholerae termasuk bakteri gram negatif, maka semua strain Vibrio memiliki lipopolisakarida. Dilihat dari struktur dinding sel Vibrio cholerae, terdapat satu bagian yang dinamakan polisakarida O. Polisakarida O dari bakteri ini digunakan untuk membagi Vibrio menjadi beberapa serogrup. Misalnya, ada lebih dari 140 serogrup Vibrio cholerae bernomor O1 sampai O140. Selain serotipe O1 dan O139, strain Vibrio cholerae lainnya umumnya tidak menghasilkan toksin kolera, sehingga tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Klasifikasi bisa menjadi lebih spesifik. Vibrio cholerae serotipe O1 dibagi lagi menjadi serotipe dan biotipe. Kedua biotipe tersebut adalah klasik dan Eltor, yang dapat dibagi lagi berdasarkan sifat morfologis dan fenotipiknya. Ketiga serotipe ini adalah Inaba, Ogawa, dan Hikojima. Toksin kolera bertanggung jawab atas segala gejala penyakit yang dihasilkan. Kolera toksin ini terbagi menjadi dua subunit, yaitu subunit A dan subunit B, di mana subunit A berfungsi untuk mengaktifasi adenylat siklase pada sel epitel usus, dan subunit B akan berikatan dengan reseptor GM1 untuk membantu masuknya subunit A ke sel.
sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas kolera toksin. Seperti yang sudah diceritakan teman saya sebelumnya, bakteri Vibrio cholerae mensekresikan kolera toksin atau CT, yang mana subunit B-nya akan berikatan dengan reseptor GM1. Nah, saat berikatan dengan reseptor GM1 di epitel usus, subunit A yang punya dua domain, yang mana A1 punya aktivitas toksin dan A2 yang akan tertambat di ring subunit B, diputus ikatan polipeptidanya, sehingga A1 dan A2 hanya terhubung dengan ikatan disulfida. Nah, CT yang berikatan dengan GM1 men-trigger terjadinya endositosis, dan CT ditransfer ke retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma, A1 terlepas dari CT, keluar dari retikulum endoplasma menuju sitoplasma. Di sitoplasma, seperti yang teman saya sebelumnya katakan, subunit A akan mengganggu aktivitas G protein yang berikatan dengan enzim adenilat silase. Saat berikatan dengan enzim adenilat silase, G protein berikatan dengan GTP, yang mana kompleks enzim ini bertugas untuk mengubah ATP menjadi CAMP. Tetapi hanya sebentar saja karena GTP kembali menjadi GDP, sehingga enzim menjadi inaktif dan jumlah CAMP yang dihasilkan hanya sedikit. Nah, saat molekul A1 dari CT berikatan dengan G protein, molekul ini akan menarik kompleks nikotinamid ribosa ADP, sehingga ribosa ADP ikut berikatan dan membuat ribosilasi ADP, yang dapat menyebabkan tidak bisa diubahnya GTP di G protein menjadi GDP. Akhirnya, enzim adenilat silase bekerja terus-menerus dan membuat jumlah CAMP terus meningkat. Nah, peningkatan jumlah CAMP menstimulasi enzim protein kinase A yang dapat mengaktifkan channel protein transport ion CFTR. Nah, yang mana channel ini mengeluarkan ion klorida dan ion lain. Saat ion-ion tersebut keluar, air juga ikut keluar untuk menjaga tekanan osmosis dari sel. Akhirnya sel menjadi kekurangan air dan ion, sehingga saluran darah memberikan ion dan air untuk lumen usus. Nah, peningkatan jumlah cairan dalam sel dan terbukanya CFTR inilah yang menyebabkan terjadinya diare. Vibrio cholerae merupakan bakteri pembawa penyakit kolera pada manusia. Pada segmen ini akan dijelaskan mengenai sumber dan faktor risiko kolera disease. Penyakit ini dapat ditemukan di kawasan Afrika, Asia Tenggara, Haiti, dan dapat juga ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat. Selain di laut, air tawar, dan perairan payau, keberadaan Vibrio cholerae sering dikaitkan dengan pemukiman yang padat penduduk, dengan sanitasi rendah, tidak higienis, dan pengolahan air yang tidak baik. Pada daerah aktif penyebaran kolera, feses dari penderita akan mengkontaminasi air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, makan, mandi, dan untuk kegiatan agrikultur seperti irigasi. Kolera akan berkolonisasi pada usus manusia, sehingga salah satu jalur masuknya adalah melalui oral, yaitu melalui makanan yang kita makan dan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan seperti seafood yang mentah, buah, dan sayur yang tidak dikupas dan diproses dengan baik dapat menjadi perantara bakteri untuk masuk ke dalam usus kita. Selain dari makanan, orang-orang juga mungkin terpapar dari kegiatan sosial seperti tenaga kesehatan dan petugas tanggap kolera di area aktif kolera, serta orang-orang yang berwisata pada area dengan kasus kolera aktif. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa kontak langsung dengan orang yang terinfeksi kolera tidak menjadi faktor utama untuk penularan kolera ini. Selanjutnya, perlu diketahui ada beberapa faktor yang membuat orang lebih rentan terkena penyakit ini. Pertama, sanitasi yang buruk, khususnya daerah pengungsian di negara-negara miskin yang terdampak kelaparan, konflik, ataupun bencana alam. Kemudian, orang-orang dengan kadar asam lambung yang rendah. Hal ini dikarenakan bakteri Vibrio cholerae tidak bisa bertahan pada lingkungan yang asam. Oleh karena itu, pada lingkungan dengan kadar asam yang rendah akan membuat bakteri ini tidak mudah untuk terdegradasi. Tinggal serumah dengan penderita juga menyebabkan penyakit menjadi cepat menular jika terdapat penggunaan barang secara bersamaan. Faktor lainnya yaitu ketika kita makan makanan mentah ataupun undercooked yang berasal dari kawasan dengan kasus kolera aktif. Sekitar 1 dari 10 penderita kolera akan mengalami gejala yang parah. Gejala pada tahap awal akan meliputi diare berair yang banyak, muntah, haus, kram kaki, dan juga kegelisahan atau lekas marah. Diare yang berair akan membuat kita dehidrasi, sehingga penyedia layanan kesehatan harus mencari tanda-tanda dari dehidrasi tersebut. Di antaranya detak jantung cepat,
hilangnya elastisitas kulit, selaput lendir kering, dan tekanan darah rendah. Orang dengan kolera parah dapat mengalami dehidrasi parah yang dapat menyebabkan gagal ginjal, dan jika tidak diobati, dehidrasi parah dapat menyebabkan shock, koma, dan kematian dalam beberapa jam. Selanjutnya yaitu contoh kasus dan cara pencegahan kolera. Untuk contoh kasus yaitu kolera outbreak yang terjadi di Yaman sejak Oktober 2016 sampai saat ini. Strain Vibrio cholera tersebut berasal dari Afrika Timur dan dibawa ke Yaman oleh para imigran. Kematian tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan korban jiwa sebanyak lebih dari 2.000 orang. Wabah ini diperparah oleh perang saudara dan intervensi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman terhadap gerakan Houthi sejak Maret tahun 2015. Namun pada tahun 2021, angka kematian telah menurun drastis disebabkan adanya program vaksinasi. Lalu untuk pencegahan kolera, yang pertama yaitu gunakan air bersih, merupakan air yang telah direbus di filter atau bottled water. Air bersih ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mandi, mencuci, dan minum. Yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Yang ketiga yaitu pastikan makanan yang dimasak telah matang dan langsung dimakan saat panas. Jika tidak ingin langsung dimakan, maka pastikan makanan telah tertutup. Yang keempat, untuk toilet, yaitu bersihkan dan gunakan sistem sanitasi yang baik untuk membuang kotoran. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.